Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tes yang akan dilaksanakan ketika pelaksanaan tes CPNS nanti, yaitu TIU, Tes Intelijensi Umum. Nah teman-teman, sebelum itu saya merekomendasikan kepada teman-teman semua untuk mengikuti bimbel online Ayo CPNS. Ini alamat linknya http://ayocpns.com. Gunakan referral 6W0YU1 untuk mendapatkan diskon mulai dari 25.000 sampai 175.000, tentunya sesuai dengan pilihan yang teman-teman pilih gitu ya, sesuai paket yang teman-teman pilih. Nah semuanya ini Ayo CPNS itu ada banyak sekali paket yang telah disediakan. Jadi paketnya itu ada banyak. Teman-teman bisa milih dari paket yang premium. Ini harganya 124, maka teman-teman jika menggunakan kode referral 6W0YU1, maka teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 25.000. Jadi cukup 99.000 saja. Teman-teman sudah mendapatkan paket premium, atau juga di platinum sama, kemudian di bimbel online eksklusif atau bimbel tatap muka secara eksklusif. Nah semuanya ini memiliki harga diskonnya sendiri-sendiri, dan tentunya kami merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan kode referral 6W0YU1. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah kali ini kita akan membahas mengenai soal TIU, Tes Intelijensi Umum. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai kisi-kisi yang akan diujikan dalam tes TIU nanti, nah kali ini kita akan membahas tes TIU-nya dalam temanya yakni deret angka. Nah, apa itu deret angka? Baik teman-teman, kita akan mempelajari mengenai deret angka. Pengertian deret angka itu adalah barisan merupakan suatu susunan dalam bilangan yang dibentuk menurut suatu pola urutan tertentu. Contoh, suatu barisan adalah sebagai berikut. 1. Nah, ini adalah contoh barisannya. 1, 2, 3, 4, 5, atau 1, 4, 9, 16, 25, 2, 4, 6, 8, 10. Ini juga disamakan dengan deret angka. Jadi ada angka-angka yang berderet. Barisan juga memiliki anggota yang biasanya disebut dengan suku. Nah, di mana suku ke N disimbolkan dengan UN. Khusus untuk suku pertama disimbolkan dengan huruf A. Jadi bentuk umum barisan adalah U1, U2, U3. Nah ini secara bentuk umum barisan itu. Deret angka merupakan penjumlahan suku-suku dari barisan tertentu. Contoh, deret angka yang dibentuk dari barisan-barisan di atas adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Nah, perubahan di antara suku-suku berurutan terjadi akibat adanya pengurangan, pembagian, penambahan, atau kelipatan bilangan tertentu. Misalkan seperti ini teman-teman ya. 1, 3,5,7 misalkan. Berarti ini kita bisa pastikan bahwa di sini itu ada ketambahan 2. Sini ketambahan 2, ke sini ketambahan 2. Nah, di sini makanya dikatakan ada kalanya pengurangan, pembagian, penambahan, atau kelipatan. Nah, contoh ini yaitu secara penambahan. Nah, barisan bilangan itu ada dua jenis, yaitu barisan aritmatika ataupun barisan geometri. Nah, keduanya ini apa? Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Tadi kan ada dua ya teman-teman, pertama aritmatika dan geometri. Kali ini kita membahas mengenai barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Bentuk umum barisan aritmatika adalah U1, U2, U3 dan seterusnya, atau A ditambah B, atau A ditambah 2B dan seterusnya. Ini contohnya seperti ini teman-teman.
Di sini ada deret angka 1, 6, 11, 16, 21. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan. Kalau kita perhatikan ini, kita kerjakan 1, 6, 11, 16, kemudian 21. Kalau kita mau telaah ini sebenarnya memiliki perbedaan yang sama. Jadi di sini 1 ke 6 berarti ditambah 5. 6 ke 11 juga ditambah 5. 11 ke 16 juga ditambah 5. Kemudian 16 ke 21 juga ditambah 5. Jadi perlu diingat di sini adalah bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Nah, di sini yang tetap, kata kuncinya adalah tetap. Makanya dari angka 1 ke 6 sampai ke 21 ini itu angka penjumlahnya juga tetap. Jika di sini memunculkan pertanyaan, berapakah angka setelah 21? Maka kita bisa menerkannya teman-teman ya. 21 ditambah 5 berarti berapa? 26. Jadi angka selanjutnya adalah 26. Kita lihat contoh selanjutnya. 64, 60, 56, 52, 48, titik. Nah, kira-kira berapa angka yang muncul di sini? Kita kerjakan. 64, 60, 56, 52, 48. Cara mengerjakannya adalah, jadi ada kalanya beda itu dijumlah, dikurang, dibagi, dikali. Jadi hal-hal ini harus teman-teman coba. Dikurang, ditambah, dibagi atau dikali. Kalau ini bagaimana? Kalau ini itu pengurangan, kita lihat 64 ke 60 berarti selisih berapa? Selisihnya 4. 60 ke 56 selisihnya 4. 56 ke 52 selisihnya 4. 52 kurang 48 berarti selisihnya 4. Berarti berapa nilai selanjutnya? 46 dikurang 4 berarti 48 ya. Berarti 48 kurang 4 berarti 44. Nah, seperti itu ya teman-teman. Paham ya untuk barisan aritmatikanya? Nanti bisa kita membahas lebih banyak lagi soal-soalnya. Nah, ini untuk pengetahuan teman-teman awal, pengetahuan dasar. Kita lanjutkan. Selanjutnya itu barisan geometri. Selanjutnya yaitu barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Bentuk umum barisan geometri adalah U1, U2, U3 dan seterusnya. Jadi di sini ada rasio. Nah, di sini dan tetap. Contohnya, kita langsung ke contoh saja. Di sini ada angka 2, 4, 8, 16, 32. Nah, di sini kira-kira berapa nilai selanjutnya? Angka selanjutnya. Di sini kita bisa cek 2, 4, 8, kemudian 16, 32. Kita lihat karakteristik angka-angkanya. 2 menuju 8, kira-kira ditambah 2 pas atau enggak? Jika pas ditambah 2, 2 tambah 2, 4, maka 4 ditambah 2, 6. Kan enggak cocok. Berarti ini harusnya dikali. 2 dikali 2 sama dengan 4 kan? 4 dikali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Berarti bentuk selanjutnya adalah 32 dikali 2 berapa? Berarti 64. Jadi nilai selanjutnya adalah 64. Gitu ya teman-teman cara pengerjaannya. Nah, ini soal kedua. 124, 0 dan 8. 124, 0 dan 8.
Kira-kira ini gimana cara mengerjakannya? Karena angkanya terlihat acak. Di sini teman-teman kalau mau perhatikan 100 menuju angka 20. Berarti kira-kira dikurang, ditambah, dibagi atau dikali? Dibagi. Berarti ini dibagi berapa? 100 menjadi 20. Dibagi 5. 20 dibagi 5? 4 dibagi 5 0,8. Sorry, maaf. Dibagi 5. Nah, jadi jika ditanya lagi nilai selanjutnya 0,8 dibagi 4. Berapa kira-kira teman-teman? 0,8 bagi 0,8 dibagi 5. Nah, nanti akan ketemu nilai selanjutnya. Itu cara pengerjaannya. Nah, kita paham ya teman-teman untuk barisan geometri. Nanti untuk pembahasan soal lebih banyaknya di video selanjutnya. Ini teman-teman harus mengetahui yang namanya aritmatika dan geometri saja. Nah, di video ini lebih fokus penjelasan mengenai dua hal ini. Oke. Nah, ini ada contoh soal teman-teman. Kira-kira silahkan dikerjakan terlebih dahulu contoh soalnya untuk mengukur kefahaman teman-teman. Kita hitung 10 detik ya. Silahkan di pause. Teman-teman kerjakan terlebih dahulu, kemudian cocokkan hasilnya dengan hasil yang akan saya hitung. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, ini contoh pertama. Ini bagaimana ini cara mengerjakannya? Berapa angka yang muncul setelah angka 27 ini? Kita lihat karakteristiknya teman-teman ya. 3, 6, 11, 18, 27, bla 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 bla. Kita perhatikan 3 menuju 6. Ini kira-kira seperti apa? Kok bisa kemudian di sini muncul angka 11, di sini muncul 18. Jadi rahasianya di sini 3 menuju 6 yaitu 3 ditambah 3. Kemudian di sini 6 menuju 11 ditambah berapa? Tambah 5. Yang kemudian 11 tambah 18 ditambah 7. 18 ke 27 tambah berapa? 18 ke 27 itu ditambah 9. Nah, yang di sini muncul angka berapa di sini? Kalau kita perhatikan ya teman-teman ya di sini, ini sebenarnya nilai atasnya ini acak. Jadi tidak berurutan. Namun ini adalah tingkatannya ada 2. Di bawahnya ini urut. Lihat nih. 3 ke 2. Kan ditambah 2. 3 ke 5. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Maka kalau begini kita sudah kelihatan polanya. Di sini udah kelihatan pola yang sama, yang tetap. Maka di sini 9 ditambah 2 11. Berarti kalau 27 ditambah 11 38. Jadi nilai yang muncul, angka yang muncul setelah 27 adalah 38. Gitu ya teman-teman untuk menyelesaikan soal ini. Kemudian soal kedua silahkan di pause dan dikerjakan. Oke teman-teman, saya menganggap sudah teman-teman kerjakan. Kita kerjakan yang soal ini. Sini ada 3, 4, 7, 14, 29, 60, 123 dan berapa angka selanjutnya. Di sini kita perhatikan lagi, modelnya hampir sama dengan yang di atas ini. Barisan ini itu terlihat acak. Barisan ini terlihat acak. Maka kalau barisan ini terlihat acak, ada kemungkinan ini bertingkat seperti ini. Jadi kita harus mengurutnya satu-satu. 3 ke 4 ditambah 1. 4 ke 7 ditambah 3.
7 ke 14 ditambah 7. 14 ke 29 ditambah 15. 29 ke 60 ditambah 31. 60 ke 123 ditambah 63. Ini 1, 4 ke 7 ditambah 3 ya, mohon maaf. Sini tambah 7. Nah, kalau tingkatan kedua ini kan masih terlihat acak, ya kan? Masih terlihat acak. Maka kita harus melihat tingkatan ketiga lagi. Ini masih acak, berarti nggak bisa karena tadi tetap, ingat kata-kata tetap. Oke. Karena tadi itu harusnya tetap. Maka kita harus melihat bawahnya lagi. 1 ke 3 ini ditambah berapa? Ditambah 2. 3 tambah 4 ditambah ditambah berapa? Ditambah 4. 7 ke 15 ditambah 8. 15 ke 31 ditambah 16. 31 ke 23 ditambah 32. Nah, di sini maka ini kan masih kelihatan acak. Iya nggak sih? Acak kan? Nah, kalau masih terlihat acak, maka ada tingkatan ketiga. Berarti ini 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Maka untuk mendapatkan hasil nilai yang di sini, ini kita juga urutkan dari bawah. 32 kali 2. Sekarang 64. 63 tambah 64 berapa? 64 ditambah 63 berapa jadinya? 127. 127. Maka 127 tambah 123 menghasilkan berapa? 250. Maka angka di sini muncul adalah 250. Nah, gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Untuk soal-soal lebih banyaknya nanti akan di video selanjutnya. Nah, gitu ya teman-teman. Ini kita mengenal masalah deret angka, yaitu secara aritmatika dan geometri. Oke? Itu saja untuk pembahasan kali ini, dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Tidak perlu banyak-banyak, akan tetapi teman-teman terus-menerus mempelajarinya, gitu ya. Sedikit demi sedikit, asalkan paham dan juga istiqomah, insya Allah keberkahannya akan menyertai teman-teman semua. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan like-nya, subscribe, dan share. Semoga video ini lebih banyak yang mendapatkan kemanfaatannya, dan semoga menjadi amal jariah buat teman-teman yang sudah mau men-share video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis.